dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi disebutkan bahwa bulan Ramadan bulan yang memberikan sepenuhnya cinta Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sebutkan kepada hamba-hambanya, itu tentu tidak berlebihan, bahkan sangat tepat. Dalam bukunya Ibnu Jauzi rahimahullah, dalam kitabnya Sayyidul Khatir, menyebutkan bahwa Ramadan adalah afdal wa ahabbu syuhur ilallah, bulan yang paling baik, paling utama, afdal, paling afdal, dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membuat sebuah perumpamaan, mathalu syuhuri indallahi 12 syahra, perumpamaan 12 bulan di sisi Allah, karena dari auladi Yakub, sebagaimana putra-putranya Nabi Yakub yang juga berjumlah 12. Kama anna Yakub alaihi salam ahabbu Yusufa, wa kadzalika Ramadan ahabbu syuhuri ilallah. Sebagaimana Nabi Yakub lebih mencintai Nabi Yusuf alaihissalam dibanding 11 saudaranya, demikian juga Allah lebih mencintai Ramadan dibanding 11 bulan yang lainnya. Ini sebagai bukti bahwa Ramadan adalah bulan cinta, ya. Bahkan Ustaz Ragib As-Suljani menyebutkan, seandainya dalam 1 tahun Allah tidak menurunkan Ramadan untuk kita, niscaya sulit kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ini anugerah terindah, teristimewa, terspesial dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Itu bukti bahwa Allah mencintai hamba-hambanya sehingga diberikanlah Ramadan ini. Tapi kita harus mengetahui dan membongkar, bahasanya mengungkap bentuk cinta Allah kepada hambanya dalam bentuk Ramadan itu bukan bentuk dalam konteks materi. Karena manusia ini harus selalu dalam bentuk materi, baru kemudian disebut dia mencintai. Kalau sudah ada pemberian dalam bentuk materi, ternyata tidak seperti itu, ya. Jadi kenapa para sahabat Nabi SAW setelah Ramadan berakhir, mereka 6 bulan berdoa kepada Allah, 6 bulan menjelang Ramadan persiapan lagi menghadapi Ramadan. Ini kalau bukan energi cinta, itu tidak bisa, ya. Karena orang yang memiliki cinta yang besar terhadap sesuatu apapun, biasanya itu punya energi yang lebih, ya, punya energi yang lebih. Jadi para sahabat 6 bulan setelah ditinggalkan Ramadan berdoa terus dengan 3 doa yang utama. Pertama, semoga ibadahnya diterima. Yang kedua, semoga dosanya diampuni. Yang ketiga, semoga dipertemukan lagi dengan Ramadan. Lalu 6 bulan menjelang Ramadan, ya, persiapan lagi untuk menghadapi dan menyambut bulan Ramadan. Ini energi cinta, ya. Karena tanpa itu kita sulit untuk bisa menemukan cinta Allah di bulan Ramadan kalau kita saja tidak memiliki energi cinta itu. Makanya persiapan kita dari untuk menyambut Ramadan itu tentu bukan persiapan yang hanya misalkan seminggu 2 minggu, tetapi minimalnya dari doa yang kemudian diucapkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, ini minimal 3 bulan. Ya. Nah, ini bentuk dari ungkapan cinta kita. Karena cinta akan melahirkan kerinduan, kan? Itulah yang dirindukan oleh segenap muslim. Kita harus menjadi bagian orang yang memiliki energi cinta tersebut, sehingga dari energi cinta itu lahirlah kerinduan.
Saya yakin tidak ada orang yang, kalau betul energi cintanya, tidak ada orang yang merasa datangnya Ramadan itu jadi beban. Kenapa? Energi cinta dan kerinduannya itu sangat besar. Sampai para salafus saleh mengatakan, andaikan sepanjang tahun itu Ramadan saja. Ya, kenapa? Energi cinta dan kerinduan itu ingin segera bertemu dan tidak ingin berpisah, kan begitu sebenarnya. Ya, ingin segera bertemu dengan Ramadan dan tidak ingin Ramadan itu segera berakhir. Ya. Makanya ketika kemudian kita memiliki energi cinta yang diksi dalam ayat tentang puasa itu pasti diawali semuanya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Salat alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Demikian juga puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kenapa? Seolah di situ Allah ingin mengungkapkan rasa cintanya, rasa kasih sayangnya kepada orang beriman. Karena hanya orang yang berimanlah yang dipanggil oleh Allah. Karena yakin orang beriman punya energi cinta dan kerinduan terhadap syariat Allah dalam hal ini, khususnya Ramadan. Jadi bukan menjadi satu beban Ramadan itu, bahkan selalu ditunggu kehadirannya. Kalau sebuah atau sesuatu yang ditunggu kehadiran itu kan bukan beban. Al-Quran bukan beban, maka Allah menegaskan ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami menurunkan Al-Quran kepadamu itu bukan untuk menyusahkan, bukan untuk membebani, tapi justru Al-Quran itu untuk memberikan kebahagiaan kepada. Berarti kan energi cinta kita dan kerinduan kita itu terhadap Ramadan. Karena tadi salah satunya Allah menyeru kepada orang yang beriman. Bahkan dalam tanda Allah punya sifat Rahman Rahim. Saking sayangnya, seolah-olah kepada orang beriman Allah harus paksakan kalian itu harus puasa. Orang tua itu kan kalau sayang kepada anaknya seolah memaksakan, dalam tanda petik paksaannya ini, untuk melakukan yang jadi kebaikan bagi anak itu. Ya, walaupun dalam kondisi mungkin anak itu dia belum siap misalkan, tapi dia harus paksakan dulu karena kebaikan itu awalnya harus dipaksakan. Ikhlas itu proses pembelajaran. Jangan kemudian kita ibadah itu nunggu ikhlas dulu, kan nggak bisa. Ikhlas itu proses yang akan dibentuk dalam perjalanannya. Tapi semua kebaikan pasti harus dipaksakan. Baca Quran saja nanti di bulan Ramadan. Ya kalau orang yang terbiasa dia nggak peduli Ramadan atau Ramadan sudah biasa. Setiap hari 1 juz sudah biasa. Ramadan tinggal ditingkatkan jadi 1,5 juz bahkan sampai 2 juz bisa. Tapi bagi orang yang mohon maaf ibadahnya musiman, hanya kalau Ramadan datang saja, ini kan berat kalau nggak dipaksakan. Ya baru tahu saja udah muak 2 kali kan. Ya. Apalagi kalau habis sahur, waduh luar biasa. Ya. Udah tengah hari, asar itu sudah masa-masa kritis itu. Ya. Tapi kalau kebaikan tidak dipaksakan, maka kita akan sukarela melakukan perbuatan dosa. Awalnya segalanya pun harus dipaksakan. Nah, ketika kemudian orang tidak hadir rasa cinta karena tidak mengetahui Ramadan, ini yang kadang-kadang dianggap Ramadan itu hanya siklus bulanan, tahunan, datang setiap tahun, datang Ramadan, setiap tahun datang Ramadan. Dia nggak mengenal fadilah Ramadan. Kenapa harus ada tarhib? Biasa kan begitu ya. Tarhib itu bukan ini pengajian menyambut Ramadan, tidak. Ya, tarhib itu adalah sebuah media untuk kita lebih mengenal lebih jauh lagi Ramadan dengan ilmu. Ya, karena kalau tidak akan timbul rasa cinta kepada sesuatu kalau kita tidak mengenal. Satu-satunya bulan yang oleh Nabi SAW disematkan kalimat mubarak itu cuma Ramadan. Bulan yang lain tidak ada.
Tapi riwayat Imam Ahmad jelas menegaskan di situ, qad ja'akum syahrul ramadan syahrun mubarakun. Ya, sungguh telah datang kepada Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Langsung eksplisit itu Nabi SAW menyebutkan Ramadan itu dengan sebutan syahrul mubarak. Bulan yang lain saya belum pernah dengar dan tidak ada keterangannya, misalnya Syawal mubarak atau apa gitu ya, Muharram mubarak. Tapi khusus Ramadan ada kalimat mubarak. Dan salah satu keberkahan Ramadan syahrul rahmah, salah satunya bulan cinta dan kasih sayang. Ya, bulan kasih sayang. Dengan itulah kemudian cinta dan puasa, cinta dan Ramadan itu melahirkan pribadi-pribadi yang kedepannya mengikis sifat-sifat buruk dalam dirinya, termasuk di situ sifat kikir misalnya. Ya, mengikis sifat kikir. Kenapa? Alhamdulillah, Ramadan itu benar-benar puasa dalam konteks puasa saja itu ibadah yang luar biasa. Wajar kalau itu tidak hanya dilakukan oleh orang Islam. Di agama yang lain itu ada. Sebab puasa itu sebuah terapi ruhiyah, terapi jasadiah, terapi spiritual, mental kita, bahkan fikriyah kita, yang nantinya akan melahirkan satu sifat yang bernama empati, pedulian. Jadi seolah Allah memberikan, aku berikan kuasa untukmu untuk melahirkan sifat itu. Kenapa? Karena sifat empati itu sulit kemudian muncul kalau kita tidak merasakan kondisi yang sama dengan saudara-saudara kita. Agak sulit gitu. Tapi begitu kemudian kita puasa, oh gini rasanya nggak masuk makan minum 12 sampai 13 jam misalnya. Oh begini rasanya lapar, gini rasanya haus, gitu ya. Ini akan lebih mudah menimbulkan empati, akan lebih mudah kemudian menimbulkan kepedulian atau sensitivitas sosial. Kenapa? Karena kita ikut merasakan, ya. Kan kita ikut merasakan, sehingga Allah berikan kamu puasa, sehingga dengan puasa itu, memang puasa itu antara aku dengan kalian, kata Allah, hablum minallah, tetapi dampak dari puasa itu hablum minannas. Wafilah, bukankah kehidupan kita 24 jam itu jauh lebih banyak tentang sosial dibandingkan hablum minallah? Iya kan? Hablum minallah kita, hubungan kita dengan Allah itu kan hanya yang paling intensif setiap hari itu lewat sholat saja kan? Itu pun satu hari 5 kali sholat, anggap 1 jam kalau di total. Tapi 23 jam sisanya itu hubungan kita sosial. Ya. Sehingga ibadah Ramadan, ibadah puasa secara khusus Allah kemudian syariatkan untuk membentuk kita supaya tidak saja soleh secara pribadi, individu, tapi juga soleh secara sosial. Ya, coba lihat bagaimana Nabi SAW kesaksian istri-istrinya, karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasulullah adalah sosok manusia yang paling dermawan, tetapi wa kana ajwadu ma fi Ramadan. Beliau lebih lagi dermawan ketika Ramadan. Ya. Artinya tadi ungkapan cinta dan kasih sayang itu kemudian membimbing kita, sensitivitas sosial kita muncul. Kan kita kalau lagi puasa gitu lihat orang ya di jalan itu lebih tersentuh, mohon maaf, dibandingkan dalam kondisi perut kita kenyang, ya segala ada, misalkan sensitivitas sosialnya agak kurang gitu, kurang tersentuh. Tapi ketika kita lagi puasa, lihat orang di jalan, di lampu merah, di trotoar, itu kemudian muncul sensitivitas sosial kita. Ya, refleks kadang spontan, lalu kemudian kita memberikan bantuan kepada mereka. Nah, itu tujuan dari ibadah. Makanya mubarak di sini, ya kata Nabi SAW, salah satunya adalah ciri keberkahan Ramadan
Satu kali hablum minallahnya adalah puasa itu untukku, kata Allah. Saya belum menemukan keterangan dari Quran maupun hadis rincian dari pahala puasa. Kalau pahala yang lain ada ya? Antum sholat berjamaah 27 derajat, ada kan rinciannya? Baca Quran per huruf 10 kebaikan. Sedekah 7 butir lalu dikali 100, 700 butir kebaikan. Banyak lah ya. Tapi puasa itu Allah dalam hadis qudsi di situ menyebutkan as-shaumu li, puasa untuk wa ana ajzi'u bi, dan aku yang akan membalasnya. Tapi nggak disebutkan apa balasannya. Seolah Allah mengatakan begini, karena kalian wahai hambaku sudah memberikan hadiah teristimewa, karena dengan puasa itu kalian menahan lapar karena aku, menahan haus karena aku, menahan syahwat karena aku. Apa yang mendorong kita untuk begitu kalau bukan cinta? Ya, kan tadi saya sampaikan cinta itu bisa mendorong, bisa melahirkan energi yang luar biasa. Ya kan? Anak-anak muda yang harus kita bina di jalan kalau lagi jatuh cinta, itu energinya luar biasa. Ya kan? Maaf, bukan mengalahkan pacarnya, contoh aja. Pacarnya di mana? Didatengin, dijemput, hujan panas juga enggak ya. Kenapa? Energi kan cinta kan? Ya. Nah, kalau konteks kita dengan Ramadan ini, kata Allah, puasa untukku karena kalian menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, li ajri, karena aku, kata Allah. Maka aku yang akan membalas puasa kalian. Ya, dan tidak ada rinciannya. Wa ana ajzi'u, tidak ada rinciannya apa ya pahala puasa. Lalu dikaitkan kemudian relevansinya dengan hadis Nabi yang lain, bagi yang puasa punya dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Oh, berarti match nih, sesuai ini match. Kebahagiaan bagi orang yang puasa cuma dua. Satu, bahagia lagi saat berbuka. Bagi orang yang puasa nggak ada yang lebih membahagiakan kecuali waktu berbuka. Ya. Makanya kalau di Ramadan itu mendadak kita itu hafal waktu sholat. Mendadak kemudian tanggal hijriah itu kita hafal. Kalau ada ustaz salah nyebut tanggal hijriah, protes kita. Ini puasa udah hari ke-5, oh hari ke-6 ustaz protes kita. Ya. Padahal cuma salah satu hari gitu ya. Kenapa? Hafal. Ya, hari demi hari itu sampai waktu sholat zuhur jam sekian, 12 lebih sekian, misalkan asar 15 lebih sekian, terus hafal kita. Kenapa? Kan apa yang dinanti? Kan maghrib, waktu berbuka. Itu yang membahagiakan orang yang puasa itu, gak ada lebih dari itu di dunia ya. Saat berbuka itu yang paling membahagiakan. Ya. Dan yang kedua, inda liqa'i rabbih, tadi berkaitan dengan firman sabda hadis qudsi tadi, puasa untukku, kata Allah, dan aku akan membalasnya. Sesuai dengan hadis Nabi bahwa yang kedua kebahagiaan bagi orang yang puasa ketika bertemu dengan Rabb-nya. Ya, ketika bertemu dengan Rabb-nya bahagia. Kenapa? Seolah, ya Allah, aku ingin tahu pahala apa yang Engkau rahasiakan untuk puasaku, yang tidak Engkau buka di dalam kitab suci-Mu dan Engkau tidak berikan kepada Nabi utusanmu Muhammad SAW. Apa pahalanya? Kebahagiaan itu yang dinantikan. Lagi-lagi kerinduan bertemu dengan Allah karena ada sesuatu yang memang sudah Allah janjikan, belum Allah ungkap di dunia. Ya, belum Allah ungkap, makanya ada kepenasaran, ada kerinduan. Ya pahalanya karena dirahasiakan oleh Allah. Itu salah satu ciri mubaraknya Ramadan. Belum lagi kasih sayang Allah dengan apa? Dilipat gandakan pahala, kan begitu ya? Pahala sunnah dilipat gandakan, pahala sunnah menjadi pahala wajib dilipat gandakan. Walaupun bukan hadis Nabi, dan ini kemudian hadis palsu ya, banyak beredar biasanya di bulan Ramadan. Naumus shaimi ibadah, tidurnya orang yang puasa ibadah, kerja juga ibadah, di dalil para pekerja.
berarti tidur di tempat kerja ibadahnya double Ustaz. Nah, gitu. Karena kerja ibadah, tidur ibadah katanya di bulan Ramadan. Berarti kalau tidur di tempat kerja ibadahnya double. Ini nggak ada dasarnya ya. Cuman kan di bulan Ramadan itu cinta Allah itu diungkapkan dalam kata mubarak tadi. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Artinya apa? Peluang berbuat baik itu sangat luar biasa di bulan Ramadan. Ya, luar biasa peluang berbuat baik itu. Terbuka luar biasa. Itu makna dibukanya pintu surga. Ditutup rapat pintu neraka, artinya celah-celah kita berbuat kemaksiatan itu ditutup gitu sama. Ditutupnya dengan apa? Dengan saum kita tadi. Kita menahan lapar, haus dan syahwat kita, nafsu kita. Itu ditutup dengan ibadah puasa. Sehingga wajar kalau tadi puasa itu ibadah yang transendental, tapi sekaligus ibadah yang juga sifatnya horizontal. Ya, karena dampaknya luar biasa. Hingga di luar Islam pun itu mereka mengamalkan itu yang namanya puasa dengan syariat mereka masing-masing. Ya. Nah, ketika kemudian Allah tadi cinta dan puasa, cinta dan Ramadan melahirkan, mengikis tadi sifat-sifat buruk, Allah masukkan sifat-sifat baik. Luar biasa. Salah satu sifat buruk kita misalkan kikir. Ya, memang dalam konsep ini fitrah ya, manusia itu memang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu orang yang memang kikir lah. Bahkan bukan saja kikir, sering hitung-hitung hartanya. Allazi jama'a mala wa'adda dan ngumpulin. Jadi ada orang yang udah simpan uang 1 juta di lemarinya, disimpan baik-baik, dipakai amplop lah atau apa. Udah ditutup, tiduran. Udah tidur pikir lagi, kayaknya takut kepake. Padahal nggak jajan dia. Buka lagi lemari, ngitung lagi. Itu kan karakter manusia. Dalam Al-Quran disebutkan seperti Allazi jama'a mala wa'adda. Orang yang selalu mengumpul harta, ngitung-ngitung aja. Di bulan Ramadan ini Allah berikan kasih sayang dan cintanya supaya mengikis sifat itu, sehingga muncul kepedulian. Ya, muncul kepedulian dan di sini bukan konteksnya harta saja ya, termasuk tidak kikir dalam beramal. Saya pernah baca sebuah jurnal di Turki, ada seorang ibu divonis oleh medis, oleh dokter, dia ada kanker payudara dan ada kanker rahim stadium 4. Insya Allah ya, udah kanker payudara stadium 4, kanker rahim juga stadium 4. Lalu oleh dokter disebutkan, ibu usia ibu diperkirakan 5 hari lagi. Ya, tapi hebatnya sang ibu ini membalikkan sebuah kata-kata yang kekuatan kata-kata itu menjadi sebuah doa dan positif lah buat ibu. Apa kata ibu ini? Mati bukan karena penyakit, tapi mati karena ajal sudah tiba. Cuma segitu aja kalimatnya. Karena kata dokter, ibu usianya 5 hari lagi. Lalu dibalik oleh ibu, mati bukan karena penyakit, tapi mati karena ajalnya sudah tiba. Sebab orang tidak harus dengan penyakit. Akhirnya setiap hari dia membaca Al-Quran 1 juz. Lewat hari ke-5, hari ke-6 masih hidup. Terus dia baca, akhirnya sampai hari ke-30 dia khatam 1 Al-Quran. Itu kan kalimat kata-kata ya. Walaupun kemudian pada akhirnya ajalnya tiba juga, tapi kan di sini ada sebuah kekuatan kata-kata. Kalau kemudian kita di bulan Ramadan kalimatnya sudah mikro, kecil aja, yang penting saya buat makan aja lah Ustaz. Itu sama Allah dikasihnya cuma buat makan kita aja. Rubah pikiran kita menjadi lebih lagi makro. Yang penting bisa buat makan, bisa beli baju lebaran anak-anak, itu dikasih sama Allah. Tapi ada mega tinggi, ya, pikiran yang lebih besar lagi. Saya ingin ini dengan rezeki yang Allah berikan, saya bisa berbagi dengan orang anak yatim, dengan fakir miskin, bahkan kalau ada yang kurang untuk biaya sekolah saya bisa bantu. Mega tinggi Allah berikan.
Ya, Allah berikan itu. Karena kalau sudah saya nggak mungkin kayak begitu. Udah seperti itu kan anak indah zoni ambil. Lihat Quran kamu kalau kayaknya nggak khatam. Nggak khatam. Ya. Kekuatan kata-kata itu kan luar biasa biasanya. Bahkan saya baca dalam ilmu psikologi, anak kalau mau tidur lalu input dia sebelum tidur itu positif, itu bangunnya luar biasa, cepat dan semangat. Kan gitu. Bobo ya, besok kan mau rilah, itu jam 8 baru tidur, subuh bangun dan dalam kondisi yang semangat. Tapi kalau anak udah begini, kamu tidur cepetan. Kalau besok ada PR, kalau nggak ngerjain kan diserang, itu pasti bakal rudet tuh. Bangun itu susah, kemudian kesananya itu udah. Kenapa ada yang masuk input sebelum dia tidur? Makanya Pak, saya kalau anak tidur, saya sempat pelonin gitu, masukkan aja kata, walaupun dia udah merem, kelihatan sudah merem, yakin ininya masih mendengar. Ya, apa aja biasanya Allah jadikan anak saya yang saleh, hafiz Quran, itu dimasukkan terus, itu menjadi input yang luar biasa. Bapak aja kan ke ibu kan bisa aja begitu, ya. Bapak bilang, "Ma, cepat tidur kan besok mau beli kalung." Itu tidur jam 8 ya, tidur yang biasa jam 10 istri bapak jam 8 udah tidur, ya. Setengah 4 bangun, ngebangunin bapak kan. Ayah bangun, Ma baru setengah 4, biasanya mama jam 5 kan mau beli kalung. Semangat kan? Ya nanti kan toko emasnya juga jam 8 misalkan gitu ya. Jam 8 datangnya, bukanya. Tapi ya nggak apa-apa, katanya mama kan bisa sholat tahajud dulu, sadar dan dulu kan mau beli kalung. Itu jam 8 ditungguin. Itu jam 8 motor bapak belum naik aja istri bapak udah naik. Saking apanya input ya Pak, input ya luar biasa kata-kata itu. Waliyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida gitu ya. Wah naik motor udah di jalan, kata bapak luar biasa, saya baru nyebut mau beli kalung besok, sarapan jadi disediain. Itu istri bapak yang nggak pernah megangan ke bapak naik motor jadi pegangan kencang. Kenapa? Takut jatuh kan mau beli kalung. Lewat 2 toko emas kok lewat, mulai gelisah istrinya. Gimana ya? 2 toko emas kok lewat gitu aja. Ternyata malah ke toko bangunan. Ayah gimana kata orang? Ya kan ayah cuma bilang beli kalung. Kalung apa aja di toko bangunan mungkin ada kalung besi gitu kan. Artinya apa? Orang yang kemudian dermawan itu tidak harus dalam konteks materi gitu. Ya, dia bisa memberikan semangat kepada orang, bisa kemudian dengan kata-katanya itu bisa mengubah orang menjadi lebih baik pun, itu kan sudah sedekah yang luar biasa. Ya, sehingga kita punya prinsip dalam Islam itu, hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang di saat walaupun jasad kita sudah masuk ke liang lahat, tapi pahala terus mengalir. Pasif income-nya itu. Tapi kan investasi lagi hidupnya luar biasa. Ya, sama seperti kita kalau mau investasinya jangka panjang berarti juga harus mau lelah, harus mau capek dan lain sebagainya. Nanti kemudian pasif income-nya ada. Ya. Tapi kalau mau yang lebih cepat mungkin kayak Ramadan misalkan. Ya ada investasi jangka panjang, ada yang jangka pendek. Yang jangka pendek mungkin yang sekali invest langsung dapat hasilnya. Biasanya ibu-ibu kemudian jualan takjil misalnya. Nah itu baru investasi yang cepat deh. Ya modal sekian, jual gorengan. Wah kalau Ramadan itu laku lah gorengan. Ya. Tapi kan ada investasi yang jangka panjang. Ya. Investasi yang walaupun jasad kita sudah masuk ke liang lahat, tapi terus masih mengalirkan pahala. Itu kan kemudian definisi hidup bagi seorang muslim itu begitu. Dia kemudian jasadnya nggak bisa apa-apa saja, tapi masih tetap bisa mengalirkan kebaikan. Dan ini kan tergantung investasi kita lagi hidup. Ramadan itu disediakan oleh Allah untuk itu salah satunya.
Cinta dan puasa, cinta dan Ramadan melahirkan seseorang yang berjiwa peduli. Ya, makanya di Quran ada bakhil, bukhlun, ada syuhun. Bukhlun itu cuma pelit pada orang lain, tapi yang paling sangat dibenci selain bukhlun juga sudah dibenci, itu syuhun namanya. Maka ada ayat wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Syuhun itu bukan cuma ke orang lain Pak pelitnya, tapi juga ke diri sendiri aja pelit. Ini gimana kita mau merasakan kebahagiaan kalau kepada diri saja pelit? Makanya jangan pelit jadi orang. Walaupun disebutkan itu kemudian adalah karakter manusia, tapi kemudian jangan dibenarkan saja. Kenapa sih antum pelit? Kan di Quran juga kata Allah manusia memang cenderung pelit. Nggak bisa begitu. Kita belajar dari sumur. Sumur itu makin diambil airnya itu makin banyak. Jadi posisinya kita itu makin memberi, makin siap untuk juga menerima lebih banyak. Ya. Makanya ada sebuah kisah di zaman Abbasiyah, ada suami istri punya sumur di rumahnya atau sumber mata air. Awalnya masih tahu aja ke tetangganya. Kalau butuh air ambil aja di tempat saya. Ambil. Ini kemudian kasih tahu ke tetangga yang lain, kasih tahu. Akhirnya kalau kata kita satu RT datang ke dia. Kata istrinya, Pak, kalau bahasa kita, tutup aja lah sumurnya. Itu lihat daripada ngantri minta air ke kita. Ya, padahal suaminya juga takut istri kali ya. Ditutup sama dia, dikunci, digembok. Akhirnya datang, lihat ya, dikunci sekarang, digembok. Udah. Gak lama hitungan hari minggu, akhirnya sumber-sumber airnya, celah-celahnya itu nampak tersumbat. Ya, karena tadi harta itu ibarat air kan, air yang tidak mengalir itu kan rentan penyakit ya. Ya, al-ma'ud daim gitu, air yang diem itu rentan bau. Karena tidak mengalir, kemudian rentan banyak bakteri, banyak penyakit. Beda dengan air yang mengalir, ya. Beda dengan air yang mengalir. Makanya konsep kita, harta itu harus dialirkan. Apapun ilmu itu harus dialirkan, tenaga itu harus dialirkan. Bahkan kata Nabi, setiap pagi orang yang kemudian sudah bersedekah 360 ruas, ya sendi-sendinya. Kenapa? Itu orang yang rajin sedekah, relatif kemudian secara penyakit kurang. Ya, relatif secara penyakit menjadi terapi gitu orang yang sedekah itu kan. Makanya sedekah itu bisa menghadirkan kesembuhan terhadap satu penyakit. Kenapa? Dialirkan. Harta yang tadinya disimpan terus, harta yang tadinya ditimbun ditumpuk, dialirkan sehingga apa? Jadi berkah. Ya. Nah ini yang disebut tadi mubarak. Allah kemudian hanya memberi pahala kepada orang yang puasa itu dari Allah saja. Sedangkan yang lain kata Allah, amal Adam itu yang lain untuk mereka kecuali puasa untukku itu. Udah itu bagian. Ya, suka-suka aku memberikan balasannya kepada hamba. Lalu yang kedua tadi dibukanya pintu-pintu kebaikan, ditutupnya celah-celah atau ruang untuk kemudian kita bermaksiat. Ini kan bagian dari cintanya Allah kepada hamba. Ya. Belum lagi diberikannya Lailatul Qadar, yang itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Gak ada Lailatul Qadar di bulan yang lain. Ya. Tetapi semua puncak kebaikan Ramadan itu oleh Allah dan Rasulnya ditempatkan di ujung. Nah makanya kalau orang yang punya cinta, betul-betul cinta dan kerinduan menyambut Ramadan, energinya panjang sampai akhir. Sehingga Ramadan itu bukan bicara tentang siapa yang paling meriah menyambut di awal, tapi siapa yang paling kuat bertahan sampai akhir. Ya. Karena puncak kebaikan Ramadan itu di ujung sama Allah disimpannya. Apa? Lailatul Qadar. Kemudian ampunan Allah itu di ujung. Cuman sayangnya energi kita cuma sampai 10 hari pertama kadang-kadang. Ramai 10 hari pertama, 10 hari kedua
udah mulai orientasinya udah lain, fokusnya sudah nggak ke situ lagi. Apalagi 10 hari ketiga, ya itu yang bisa energi cinta itu, energi yang mampu membuat seseorang bertahan. Ya, Bapak Ibu kenapa bertahan mengajar? Ada energi cinta di situ. Ya, walaupun menghadapi murid-murid yang A, B, C yang begitu. Kenapa kok bisa? Cinta. Ya, energi yang kemudian memberikan sebuah keberkahan dalam kehidupan. Saat pandemi, saya membangun markas tahfizul Quran di Garut. Logikanya kalau lagi pandemi gitu kan orang secara ekonomi juga lagi nggak ini ya, semuanya di rumah, semuanya ini, gitu ya. Tapi saya waktu itu 15 bulan ada contoh-contoh orang-orang yang luar biasa oleh Allah di sini. Satu, ada penjual bubur bayi. Kan kalau pagi-pagi suka ada bubur bayi. Datang ke rumah saya. Ustaz, saya ingin mewakafkan harta saya untuk pembangunan markas Quran saya. Seminggu hasil dari keuntungan bubur bayi yang kami jual, pokoknya saya infakkan setiap Jumat. Lalu saya langsung saya transfer langsung ke rekening pembangunan saya. Silakan Pak Bu, suami istri setiap sudah. Lalu di akhir Ramadan saya masih ingat, karena waktu itu 2020 sampai 2021 pembangunannya, September 2020 selesai Desember 2021, 15 bulan. Nah ketika Ramadan, setelah tarawih datang nih suami istri, akhir-akhir Ramadan datang lagi, Ustaz. Yang mingguannya tetap tuh, ternyata setiap minggu 1 juta. Ini lumayan juga kan, dari bubur bayi itu seminggu itu 1 juta keuntungannya, bersih, tidak dipakai apapun, hanya untuk membangun. Lalu di akhir beliau datang sampai sini, Ustaz. Yang kata-kata itu sampai sekarang bikin saya bergetar kalau mengucapkan. Kami itu pengen haji, lalu kami nabung logam mulia, ya kan? Nabung logam mulia kan sedang. Nah sekarang kayaknya hajinya masih jauh lah Ustaz kayaknya. Ini ada peluang di depan mata saya ini. Malam-malam beliau datang, dia mengatakan begini, Ustaz, izinkan kami kalau pagi kami bertransaksi dengan manusia, tapi izinkan kami malam ini bertransaksi dengan Allah. Beliau serahkan emas logam mulia itu 10 gram, ya, untuk pembangunan markas. Saya bingung Pak, kami mau bayar ke materialnya kan harus diuangkan. Ini gimana? Pokoknya terserah kami udah wakafkan itu. Kami gak ada uang cash, yang kami ada cuma itu. Silahkan Ustaz mau gimana? Saya beli, saya gak ada uang. Karena fokus untuk itu, dijual ke yang lain juga gimana? Akhirnya saya coba iseng ke beberapa jamaah saya rela. Saya sampaikan, ada seorang suami istri begini-begini mewakafkan ini. Tapi kan saya untuk bayar ke material, ke tukangnya harus pakai uang rupiah, nggak bisa pakai uang rupiah. Saya inilah ceritanya saya lelang. Akhirnya ada seorang bapak, saya beli. Karena yang lain mungkin harganya udah pas lah 10 juta, dia beli 15 juta. Udah nggak ada lagi yang lebih tinggi. Udah, bapak 15 juta, udah sepakat. Padahal kan mungkin 10 gram nggak sampai 15 juta. Lalu ditransfer ke rekening pembangunan. Pak ini gimana logam mulia? Nanti bisa nggak usah dianterin. Saya mau ke situ sekalian silaturahim. Kebetulan istri saya waktu itu almarhumah baru melahirkan 2020 bayi, seorang bayi. Jadi mau nengok sekalian. Udah lama hampir 3 minggu terus kita nyimpan ini. Saya bilang ke istri saya, ini kita nyimpan barang orang ini nggak enak, kok nggak diambil juga terus. Kita kesana aja lah. Ternyata beliau, Ustaz nggak usah, kami mau kesana. Mau nengok putri Ustaz bayi. Datanglah beliau ke rumah. Lalu kemudian udah ngobrol sana sini, lihat bayi saya. Nah bayi saya waktu itu kena sindrom yang keempat itu. Lalu kemudian, Pak ini logam mulianya. Oh iya Ustaz, hampir lupa. Entah beliau sengaja mau melupakan, tapi saya udah pegang tadi. Lalu dia terima, lalu dia
menyerahkan lagi. Ustaz, saya terima, ini udah milik saya serahkan buat putri Ustaz, gitu ya. Saya makin bingung lagi nih, gimana caranya? Nggak berbentuk uang lagi gitu. Saya terima, tapi saya serahkan lagi. Gimana Pak? Pokoknya ini untuk wafat putri saya, untuk berobatnya, karena kita bolak-balik terus. Ya sudah, diterima lah saya. Begitu diterima, saya share lagi. Ada lagi yang beli lagi 15 juta lagi. Waktu itu, Pak, saya antar dulu. Ya Ustaz, ini alamat rumah saya. Alhamdulillah, saya antar. Gitu ya. Mudah-mudahan, saya bilang, bukan saya GR, mudah-mudahan gak dibalikin lagi. Ya, alhamdulillah diterima. Artinya logam mulia yang 10 gram senilai 30 juta. Tahu nggak, 2024 kemarin suami istri ini berangkat melalui haji tanpa antri. Dengar-dengar. Tadinya tuh enggak antriannya entah 2030 ke atas, nggak tahu, lama Bekasi itu. Dan beliau Ustaz, doanya ya, mohon maaf nggak sempat ketemu saat kami mau berangkat haji, ini udah di bandara. Masya Allah, haji yang tanpa antri. Seorang suami istri pedagang bubur bayi. Itu kan ini ya, keajaiban sedekah gitu ya, keajaiban berbagi ya. Dan itu banyak contoh-contoh yang kemudian memberikan sebuah keyakinan kita tentang energi berbagi, kepedulian tadi ya. Tapi kalau tidak didasari dengan cinta, ini agak susah. Karena itu wafillah, Ramadan kesempatan. Tapi saya melihat puncak dari kasih sayang Allah tidak ada selain maghfirah. Maka saya sering sampaikan, udah Ramadan gak usah banyak target. Kalaupun gak terlalu membebani nantinya, targetnya satu, kita diampuni oleh Allah. Karena kalau Allah sudah memberi maghfirah, yang lain ikut. Yang lain ikut saya. Sebab apa yang membuat kita malas ibadah, yang membuat kita berat ibadah, nggak ada lain kecuali dosa. Itu yang membuat langkah kita berat, mau buka Quran berat, mata berat. Oh, diajak nonton TV kemudian malah ini diajak scroll HP, entah TikTok lah atau apa, kok kemudian nggak ngantuk. Begitu buka Quran, nah, makanya kan ada ungkapan, coba sehari baca Quran 1 juz, nggak mampu. Setengah juz baca, nggak mampu juga. 5 halaman misalnya, nggak mampu juga. 1 lembar nggak mampu juga, 1 halaman. 5 ayat nggak mampu juga, 1 ayat saja nggak mampu juga. Udah Qurannya hanya dipeluk aja ya, terus peluk. Nggak mampu juga simpan Quran. Kalau lihat Al-Quran dan ngomong, dosa apa yang membuat Allah menghalangiku untuk membaca? Gitu. Ini baru sedekah ke diri dulu. Ini sedekah ke diri. Quran itu kan sedekah ke diri kita. Apalagi kalau kemudian sifatnya harta. Jadi tidak ada yang membuat kita menjadi malas beribadah, menjadi berat beribadah kecuali dosa. Makanya Ramadan itu sebenarnya kalau kita ringkas semuanya maghfirah. Coba. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berbuat dosa di siang hari, lihat, akan gugur dengan saumnya. Ternyata buat dosanya malam hari, jangan khawatir. Kata Nabi, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang melakukan qiyam Ramadan, salat gitu ya, ibadah di malam harinya, itu diampuni dosanya oleh Allah. Jadi Ramadan itu sebenarnya cinta Allah yang kalau kita simpulkan ujungnya adalah maghfirah. Ya. Dan yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang beribadah pada malam Al-Qadar diampuni dosanya. Jadi puncak ataupun kesimpulan dari Ramadan artinya maghfirah. Ini senada dengan sabda Nabi dari riwayat Hakim ketika Nabi naik mimbar lalu kemudian bersabda, setiap undakan beliau bersabda, raghima an furajulin man adraka Ramadan falam yughfarlah. Lalu diaminkan oleh para malaikat, merugi, menyesal orang yang sampai oleh Allah disampaikan umurnya ke Ramadan sampai akhir tapi gak mendapat ampunan Allah.
Jadi sebenarnya puncak dan kesimpulan dari Ramadan setiap tahun itu ampunan Allah, dan itu puncak kasih sayang. Makanya rahmat dan maghfirah di dalam Al-Quran selalu disandingkan bareng. Ya, selalu disandingkan bareng. Kalau rahmat, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau Allah sudah mengampuni seorang hamba, yang belum dia minta saja akan dikasih oleh Allah, apalagi yang diminta. Ya, makanya carilah maghfirah Allah, salah satunya dari kepedulian sosial kita. Nabi pernah bersabda, al-khaifuna fi kanfillah wa du'afa fi kanfillah. Orang yang sedang mengalami rasa takut, kecemasan, kekhawatiran, dan orang yang du'afa ada dalam dekapan Allah. Artinya doa-doa mereka itu sangat dekat dengan Allah. Tidak ada hijab di antara doa orang-orang yang lemah membutuhkan bantuan kita, itu doanya bisa langsung menembus arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwafillah, ya, cari maghfirah Allah, cari cinta Allah di Ramadan dalam kepedulian sosial kita. Ramadan dan puasa memang ibadah yang transendental, tetapi buahnya itu ibadah yang horizontal. Ya, maka ibadah kita tidak ada gunanya kalau secara horizontal kita tidak jadi lebih baik lagi setelah Ramadan. Kan ujungnya juga disuruh zakatul fitri, disuruh bayar fidyah, disuruh sedekah. Itu kan semuanya ibadah sosial, bukan ibadah yang karena Allah nggak butuh uang kita, nggak butuh harta kita. Semuanya kan ibadah sosial. Puncaknya, apalagi kalau di kita ada tradisi mudik, ada tradisi ngasih angpau ke anak-anak gitu ya, ngasih uang lebaran, ada luar biasa. Ya, di akhir Ramadan itu adalah implementasi dari ibadah Alhamdulillah. Ya, nah ikhwafillah, karena waktu ya diberikan sampai jam 3, sehingga sisanya mungkin untuk jika ada yang ingin ditanyakan, ya itu saja sementara yang bisa saya sampaikan. Jazakallahu khairan atas undangan dan hadirnya. Semoga menjadi ibrah, ilmu bagi saya pribadi khususnya dan juga umum bagi kita semua. Saya serahkan kepada Ustaz Dr. Rizal.